martangyang mahita. Jehovah di batamanami mauliati rohanami Tuhan maulo di paluas sohami parsoran nami obbason akka ama di tonga-tonga nuriam lau tumangi hokatam nebediei maka bibohal di ngulu partor don nami ajari hami ketiki toktong marsar dohoto pajono kodiri marsi ajar sekatami asalam tugutang ngulu ha portion hami dibahin patau hami gohi hami marhite tordin to di parabadia mengatusi hatami jala pasu-pasu di renia kaama di huriam boy mengalor rohati kilau ubigi hatami holan mangasan Kristus Yesus martangyak kami tuho asimarohan amin. Hamuna akamanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus anggo diobason upake majo basonesa lau pasahaton renunganon didok di Yohanes sia ayat sada satu pitu di bahasa Indonesia demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sedemikian firman Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kasih Yesus, mohon maaf bagi saudara-saudara yang mengalami mata buta, tidak dapat melihat. Bagi yang mendengar firman ini, tentu bagi orang yang memiliki mata yang dapat melihat, ingat, tidak mudah menyelami keadaan dan perasaan orang yang buta. Bagi yang buta juga maaf hanya kegelapan dan kesunyian yang dia alami setiap waktu. Sedemikianlah perasaan seorang buta yang sejak lahir dalam nats renungan ini. Kita merenungkan perjumpaan Yesus dengan orang buta sejak lahirnya ketika dalam perjalanan bersama para murid. Dan jika kita dalami renungi, firman ini ada 3 jenis perjumpaan dengan orang lain yang beradu pandang, berjumpa mata. Apa itu? Kita akan pakai yang pertama, mata yang berada dalam kegelapan sejak lahir dan tidak bisa melihat apa-apa. Tentunya fisiknya yang buta merindukan tiap jam, saudara-saudara, tiap waktu ingin sekali punya mata yang dapat melihat apa yang ada di sekitarnya. Dan dalam kehidupannya atau mata yang mungkin juga selalu bertanya dalam hatinya bagaimana mata orang lain memandang kehidupannya sekarang saat ini. Itulah mata pengemis yang buta sejak lahir, sedang duduk di pojok meminta sedekah dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudara-saudara, tentu tidak mudah menyelami keadaan dan perasaan orang yang buta. Pada penderitaannya secara umum akan bereaksi. Orang lain akan menganggap dia hina dan menghukum sendiri penyebab dari penderitaan itu. Merasa dirinya tidak berharga, tidak berarti apa-apa, hanya menjadi sampah masyarakat, menjadi peminta-minta. Itulah yang terjadi dan itulah yang dikerjakannya dan suka atau tidak suka. Di sisi lain sering kita mencari kambing hitam, menuduh orang lain dalam situasi penyebab datangnya kesulitan tersebut.
atau penderitaan yang dialami, saudara-saudara. Dan penderitaan lainnya, telinganya mendengar orang mempercakapkan dirinya dan merasa iba, kasihan, atau bahkan sinis mempertanyakan dosa siapakah. Dosanya kah atau dosa orang tuanya yang menyebabkan dia buta sejak lahir? Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan atau penglihatan mata dari para murid-murid Yesus di kala itu. Sebenarnya bukanlah bermaksud menghina, tetapi reaksi yang tumbuh di kala itu spontan muncul melihat orang buta seperti itu. Mata yang melihat dan rasa ingin tahu barangkali menjadi menghakimi atau menuduh siapa-siapa, atau bahkan mengangkat pikiran orang banyak yang beredar di kala itu melihat penderitaan orang buta ini, kesulitan apa yang terjadi. Pertanyaan para murid adalah, akibat dosa siapa ini? Dosa dia sendirikah atau dosa orang tuanya? Saudara-saudara, namun pertanyaan itu bisa menolong kondisi orang buta tersebut? Jawabannya tidak. Tidak akan pernah bisa menolong dan membantu dia, bahkan bisa-bisa perasaan orang buta direndahkan. Tentu sedikit menghibur jika dikatakan itu akibat dosa orang tuanya, bukan salahnya. Atau itu akibat kesalahannya sehingga dia harus tanggung dan pantas dia terima keadaan itu. Atau bahkan para murid bertujuan membela Tuhan, bahwa bukan Tuhan yang menyebabkan penderitaannya. Kalau itu akibat dosa orang tuanya, maka jawabannya tidak gampang, saudara. Mengapa Tuhan menaruh dosa orang lain kepada anaknya? Kenapa anak itu harus menanggung konsekuensi atas perbuatan kesalahan orang tuanya? Bukankah tidak adil kalau Tuhan berbuat seperti itu? Nah, kalau itu karena kesalahannya sendiri, maka jawabannya juga tidak logis. Kalau dia buta sejak kecil lahir, kenapa dia berbuat dosa? Kapan itu? Maka jawaban apapun yang diberikan sebenarnya tidak menolong orang itu. Akhirnya memojokkan Tuhan sebagai penyebab dalam peristiwa itu. Yang ketiga, pandangan mata perjumpaan Yesus yang memandang orang buta ini dengan belas kasih dan simpati. Tentu pandangan ini berbeda dari semua mata orang lain di kala itu. Mata bukan yang hanya sekedar melihat hal-hal yang besar dan agung, tapi juga melihat hal yang kecil, bahkan yang paling hina, atau bahkan diremehkan orang banyak. Tapi Tuhan tidak memandang hina orang buta ini. Maka pandangan atau mata dari Tuhan Yesus yang berjumpa adalah penuh kasih. Mata yang melihat persoalan orang, mata yang memandang dengan simpati dan penuh empati. Ini yang dirasakan. Yesus memberikan jawaban yang tegas, saudara, bukan dia dan bukan salah orang tuanya. Fakta bahwa anak ini lahir cacat, fakta yang bisa tidak dipungkiri. Kenapa dia dalam perjalanan hidup orang baik bisa berakhir logis? Dan kenapa pula penderitaan dan nestapa tidak hentinya terjadi beruntun pada orang yang sama? Itu pertanyaan. Sampai kapanpun kita tidak bisa mendapat jawaban. Saudara-saudara, Tuhan tidak bermaksud mencari penyebabnya. Tuhan mengajak kita melihat fakta buruk sehingga bisa menghasilkan kemuliaan Tuhan dan mendatangkan hal yang baik dan penting. Bukan salah orang itu, tetapi melalui kebutuhannya biarlah Tuhan berkarya dan dimuliakan, dan hidupnya boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus berkata bahwa melalui kesulitan penderitaannya kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kemuliaan itu adalah tanda pada waktu manusia itu orang buta disembuhkan. Itulah tanda Mesias yang dinanti-nantikan,
yang mendatangkan sesuatu yang baru dan yang indah pada masa mendatang. Terlebih secara eskatologis, di langit dan bumi yang baru yang tidak ada lagi orang buta, tidak ada yang timpang, tidak ada yang menangis, tidak ada yang miskin, yang telanjang, tidak ada penganiayaan, dan bahkan tidak ada yang tinggalkan. Semua akan dijadikan Tuhan baharu. Yesus menyembuhkan dan membuatnya cilik, sehingga dia dapat melihat orang banyak. Dia bisa melihat dengan mengoleskan tanah dan menyuruh dia membasuh diri di kolam Siloam. Artinya Yesus ingin melihat apakah orang buta itu punya iman atau tidak. Dan iman dia bukanlah sesuatu yang tidak harus dibayar mahal, tetapi imannya itu mampu menghadapi sikap keadaan sekeliling, apalagi karena tekanan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, para bapa, timbul ungkapan dari para murid, siapa? Kembali ke pertanyaan semula. Tetapi Tuhan menjawab dengan bijaksana mengapa dan bagaimana. Kalau manusia bertanya siapa, Tuhan akan memberi pengertian mengapa dan bagaimana. Yang mana Yesus Tuhan kita menyebut karena untuk menjawab pertanyaan para murid. Tuhan tidak melihat sesuatu permasalahan sebagai ajang untuk saling menyalahkan saudara-saudara, tetapi melihat permasalahan sebagai suatu kesempatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Maka demikianlah kita. Mungkin ada orang yang suka hanya mencari kesalahan orang lain dan suka membicarakan kejadian buruk yang dialami orang lain atau sesama jemaat. Yesus tidak pernah menyalahkan orang lain, tetapi dia bertindak langsung dengan demikian memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Yesus, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mau selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan, selagi sehat, selagi hidup, selagi masih ada tenaga, Tuhan Yesus akan berikan kekuatan. Itu yang berharga. Bukan mencari-cari kesalahan. Siapa. Kalau kita pandang kepada diri kita, banyak juga pergumulan penderitaan. Jangan salahkan orang lain jika keadaan kita begini, begitu. Tetapi pertanyakanlah supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita ini. Itu yang berharga. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya firman-Mu menyapa kami di ibadah renungan PHD kategorial Bapa di gereja-Mu. Memampukan kami untuk mengerti, memakai pandangan penglihatan yang Tuhan berikan hanya untuk kebaikan, tidak mencari kesalahan orang lain. Sehingga dengan demikian segala karya pekerjaan kami hanya untuk memuliakan Tuhan, tidak mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang lain. Perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan, perjumpaan pandangan seperti orang buta terhadap Yesus, memungkinkan ada keselamatan yang indah yang ditemukan, supaya setelah sembuh, normal, kami tetap boleh mempermuliakan Tuhan. Bapa, seperti itulah keadaan yang kami hadapi sekarang. Banyak kebutaan kami hadapi di sekeliling kami karena penyakit atau pengaruh pandemi COVID-19 ini. Namun demikian Bapa, kami akan lewati, kami akan kuat, sembuh senantiasa, dan tetap berdoa untuk kekuatan tenaga jemaat Tuhan boleh terhindar dari penyakit yang mematikan itu. Sehingga kami di suasana seperti ini boleh bertanggung jawab dan tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati kaum bapa, berkati firman-Mu. Demikian kami semakin teguh dan sungguh-sungguh berkarya selagi ada kesempatan, selagi hari masih siang. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang akan kami. Dan kami tidak hanya memandang penderitaan orang lain dan mencari kesalahan siapa-siapa, tetapi
dengan karya yang Tuhan berikan atau bahkan kehidupan yang Tuhan berikan pada kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-harian. Berkati kerja karya kami di masa kami. Berkati juga saudara-saudara kami mengalami sakit fisik. Dan demikian penyertaan Tuhan tidak terhalang karena keadaan kami yang kadangkala menderita. Namun demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dengar sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.